Shalom again, everyone. Shalom. Yang di Facebook, di rumah, Shalom. Hari ini tanggal 8 Mei tahun 2022. Di Amerika sekarang Mother's Day, Happy Mother's Day. Ibu-ibu di Facebook, selamat hari Ibu, Happy Mother's Day. Di Amerika kami merayakan Mother's Day hari ini. Dan kami sekarang berada di Los Angeles. Nama saya Cornelius Litial. Kami dari Great Commission Gospel Ministry Fellowship. Jadi Great Commission Gospel Ministry dalam bahasa Indonesia adalah perintah amanat agung pelayanan fellowship. Jadi kami bersukacita bisa bersama dengan kalian di Facebook dan juga kalian di sini. Cuma katakan puji Tuhan di sini. Mari kita katakan haleluya sama-sama. God is good. Happy Mother's Day. Ya, saudara Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini satu pelajaran yang buat saya pribadi baik. Saya teliti dan kelihatannya kita belajar dari suratnya Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Kayaknya tidak ada duanya sekarang. Di zaman sekarang saya belum pernah menemui seorang hamba Tuhan yang berani bersaksi dan memberikan hidupnya, seluruh hidupnya untuk Tuhan. Meninggalkan dunia dan segalanya. Bahkan dunia ini dianggap sampah olehnya. Dan kita belajar dari dia. Banyak orang senang belajar dari surat-surat Rasul Paulus, tapi kita tidak mau contoh kehidupannya. Seperti dia katakan, contohlah aku sebagaimana aku mengikut Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita sekarang berada di akhir zaman yang saya lihat yang mana banyak orang-orang Kristen. Saya tidak suka menuduh ya. Saya hanya mengatakan sebenarnya, melihat dalam pelayanan kami sebagai tim Great Commission ini, kami melihat banyak sekali orang-orang Kristen yang sekarang sudah mulai tawar hati. Tawar hati dalam menyembah Tuhan. Saya perhatikan untuk menyembah Tuhan ke gereja saja menjadi satu tantangan begitu. Menjadi satu seperti beban gitu. Padahal kita datang, kita menyembah Tuhan, khususnya pada hari istirahat, hari yang ketujuh kita, hari ketujuh hari Minggu, kita menyembah Tuhan. Sambil mengucap syukur, seperti kami sudah nyanyikan tadi, banyak lagu-lagu tentang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia Allah yang baik sekali, amin. Saya dalam pelayanan sudah lama, 50 tahun hampir ini, dengan Ibu Lydia, istri saya, kami mengatakan setiap hari, kami ikut Tuhan saja masih kadang-kadang menderita gitu. Apalagi tanpa Tuhan. Karena dia Allah yang baik, dia Allah yang patut disembah. Tapi saya lihat banyak orang-orang Kristen, jemaat yang sudah mulai tawar hati, jangankan menyembah, apalagi melayani Tuhan khususnya. Sudah tidak ada rasa gairah bahwa saya ingin dipakai oleh Tuhan. Tapi yang sangat lucu, kita sering menyanyi Tuhan inilah hidupku, pakailah hidupku. Sering dengar itu, inilah hidupku dan sebagainya. Tapi mau dipakai Tuhan gak mau. A lot of people nowadays, they feel loose heart, if I say, even to worship God on Sunday. Worship is good. We always it's good to worship God, to give thanks, especially on Sunday or resting day, just to give thanks. A lot of people today, they don't want to worship anymore. It's just like a burden for them. I have to go to church. I have to go to church. You know, for me and my family, we worship. It's an enjoyable time that we can spend time with Jesus Christ. Amen. Kita menghamburkan waktu dengan Tuhan. Menyembah saja, worship is these people that don't feel they're so diligently worship God anymore. What about serving the Lord Jesus Christ? We sing love song, we're gonna serve the Lord Jesus Christ, and continue to do that. Amen. Nah, di zaman ini juga kita lihat firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan kasih orang menjadi dingin. People grow cold. Their love is grow cold. You know what? Because the lawlessness increase. Kedurhakaan di akhir zaman ini bertambah. Bukan kejahatan, tapi kedurhakaan. Kedurhakaan artinya orang-orang yang melawan orang tua. Khususnya kita orang Kristen melawan Bapa kita di surga. Tuhan Yesus pakai kata kedurhakaan bertambah. Sehingga kasih orang menjadi dingin. Mengasihi sesama, mengasihi gereja, mengasihi Tuhan apalagi. Sudah mulai dingin. Makanya hari ini kita akan belajar tetap di masa seperti ini, Injil Kristus harus diberitakan. Amin. Injil Kristus harus diberitakan khususnya di akhir zaman ini.
Zaman-zaman yang sangat genting di mana kita melihat tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus sudah akan datang kembali. Kita lihat, but Jesus coming soon. But the problem he said that he comes like a thief at night. We don't know when. Kita tidak tahu, kita menduga tiba-tiba dia datang. What if Jesus comes tonight? Are you ready? What if Jesus comes tonight? Kalau kita Tuhan datang di malam, kita siap menghadap Tuhan. Kita bisa pucat berkali, oh Tuhan aku belum siap itu. But be ready. Dan kita belajar hari ini bahwa Injil Kristus harus terus dipancarkan, harus terus diberitakan. Kita tidak tunggu-tunggu waktu, cari kesempatan. Ya, kita menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan. We look for the opportunity to share with everybody, segala makhluk. Di mana saja kita berada sebelum Tuhan Yesus datang. Ada amin? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati kami semua. Berkati firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu ini. Father, bless us. Bless your words. Bless your servant. In Jesus' name I pray. And everybody say. Amen. Excuse me. Dan kita akan belajar hari ini satu pelajaran yang saya rasa penting sekali. Yang diceritakan oleh kesaksian di Rasul Paulus sebenarnya kita akan belajar. Kita lihat judul hari ini, saudara tidak usah buka Alkitab, kita akan ada. Kita lihat judulnya, kita baca 1, 2, 3. Tidak tawar hati. Do not lose heart. Dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 18. The 2 Corinthians 4, 1 through 18. Looks like it's gonna be long, but it's not gonna be long. I'm trying to share it as short as I can. Okay. Tidak terlalu panjang, tapi saya mau saudara jangan hanya menikmati kita, nikmati firman Tuhan, okay? Nikmati firman Tuhan. Because firman Tuhan itu adalah hidup. Dia memberikan hidup dia. Dan dia lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia bisa memisahkan kita punya jiwa dengan kita punya roh. Dipisahkan, jadi kita bisa mengenal apa rencana Tuhan di dalam hidup Rasul Paulus yang dia kesaksian hari ini. Okay, point number 1. The introduction, ayat 1 dan 2, introduksi. Jadi Paulus lalu dia menceritakan introduksi dari pelajaran ini. Kita akan baca. Let's read verse 1, ayat 1 dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar. There you have it. Paulus dengan tim mengatakan, therefore since we have this ministry, do you have a ministry? Saudara mempunyai pelayanan? Nah inilah kita pelajari Paulus, dia kata dia melayani tanpa henti-henti dia melayani. Dia katakan oleh kemurahan Allah kami telah, katakan telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Anda tawar hati? Anda merasa lemah hati hari ini melayani Tuhan? Ini pelayanan, bukan hanya menyembah. Kita menyembah saja sudah tawar, apalagi melayani. Dia katakan we do not lose heart. Next verse, Stephen. Dikatakan ayat 2, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi. Ini indah sekali. Yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Ya, saudara kenal saya terang-terangan kalau bisa saya tidak pada firman Tuhan di dongeng-dongeng, di palsu-palsu. Kami tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan apa? Kebenaran. Katakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ya, saya alami ini, Bapak Ibu. Kalau kita menyatakan kebenaran, orang mengecek itu, wah, misalnya Pak Ritio tuh, ngomongnya terlalu keras. Ya, sebetulnya kita kasih tahu kebenaran. Saya kasih tahu Bapak, hamba-hamba Tuhan, zaman ini jangan memalsukan firman Tuhan. Jangan firman Tuhan dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Jangan dipakai firman Tuhan untuk mencari nama. Jangan firman Tuhan meninggikan kita punya kemuliaan kita sendiri. Kita tidak bisa mencuri kemuliaan Allah. Amin. Tidak boleh mencuri kemuliaan Allah. Karena segala kemuliaan bagi Dia sampai selama-lamanya. Amin. Jangan sampai kita memutarbalikkan firman Tuhan. Silakan putarbalikkan, tapi saudara akan dikenai oleh segala malapetaka Tuhan. Amin. Kasih tahu yang benar. Paulus katakan, kami menyatakan kebenaran. Oleh sebab itu dengan demikian kami menyerahkan diri kami dari pertimbangan orang. Sudah barang tentu. Kalau kita mengatakan kebenaran, orang gak senang. Karena orang tidak suka dikasih tahu kebenaran. Kamu, tampang kamu kayak begini. Enaknya, enak aja. Kamu ngomongin apa? Ya, kita kasih tahu yang benar ya. Jadi itulah firman Tuhan, harus gamblang. Katakan gamblang. Harus terbuka dengan jelas. Amin. Poin nomor 2. Kan yang cepat kan? Nomor 1, nomor 2.
Bagi mereka yang akan binasa, to those who are perishing. Nah, ini penting. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena banyak orang, mereka tidak mau lagi dengar Injil. Saya bilang Injil. Injil bukan mengajar hanya sekedar firman Tuhan. Berbeda. Di mana ada Injil, di situ ada pertobatan. Saya selalu bilang, Tuhan Yesus memberitakan Injil. Dia datang. Bahkan di rumah ibadah, dia memberitakan Injil, betul? Kalau orang cuma mengajar, mungkin dia tidak menyembuhkan orang. Mungkin dia tidak berdoa untuk orang sakit. Berita Injil diberikan tanda-tandanya apa? Orang sakit disembuhkan, setan pun lari. Itu dalam kita memberitakan Injil, Tuhan Yesus katakan. Dan dikatakan bagi mereka yang akan binasa, tertutup. Coba saudara baca verse 3, Stephen. Let's read together. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan nyesat. There you have it. Ini Paulus. Jika Injil Kristus, Injil keselamatan. Jika Injil ini masih saudara, aku nggak mau dengar, aku malas, aku datang ke gereja, pokoknya aku udah nongolin muka, udah enak. Tidak. Jika Injil masih tertutup bagi kita, itu apa? Untuk mereka yang akan binasa. Nah, saudara, kita tidak mau binasa. Binasa di sini artinya Bapak Ibu, kita binasa, kita terlepas dari kehidupan kekal dengan Tuhan. Itu binasa artinya. Kita akan binasa, artinya kita mati konyol. Boleh katakan nih kata-kata loose language-nya. Kita tidak mau binasa. We don't want to be having a destruction of our life. We want to have a good time with God, amen? We want to have eternal life with God in heaven. That's why we want to listen. We want to listen to the gospel. Not just the teaching, the history of the Bible, but the gospel we want to listen to, because the gospel will bring you salvation, amen? Karena Injil kami masih tentu juga bagi mereka yang akan binasa. See? This is the Bible says, not me. Jadi kalau saudara masih tutup kuping, tidak mau dengar dengan Injil, masih mau buka telinga untuk dongeng, kita suka dongeng. Dan itu tadi dongeng. Oh, diberkati, saudara. Nah, itu hanya sekedar dongeng lah gitu. Kita semua tahu. Di rumah juga saudara bisa diberkati, tidak usah ke gereja. Amin. Kenapa harus tunggu pendeta mengatakan diberkati? Di rumah kita berdoa, kita diberkati. Amin. Saya tidak pernah ada pendeta tumpang tindih diberkati bapak keluarga. Tidak pernah. Kalau saudara dengar berita Injil, saudara akan selamat dan saudara tidak binasa. Semuanya akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Let's go verse 4, Stephen, ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. There you have it. Tertutup bagi orang-orang yang nggak percaya Injil. Yang boleh katakan, I don't care about the gospel. I don't care, I don't want to repent. I'm okay. Aku gak usah bertobat, aku okay. Aku manajer bank. Aku punya uang banyak, aku kerja bagus, kerjaanku, aku insinyur, aku gak perlu bertobat. Bertobat dari apa? Saya gak pernah bunuh orang. But you must repent to hear the gospel. You must repent dari dosa-dosa. Waktu kita bertobat dan kita tidak akan binasa. Kalau saudara masih tutup Injil, saudara akan binasa. Betul? Baru kita baca tuh. But ini Paulus katakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Dia gak mau. Percaya di sini bukan hanya saudara ke gereja saudara jadi percaya. Percaya itu artinya saudara bukan hati terima Tuhan Yesus dan bertobat. Itu percaya. Dalam kita setan juga percaya. Diselamatkan nggak setan? Datang diselamatkan. Dia hanya percaya. The Bible says that the devil believe the Son of God, but they're not saved. Kita juga hanya percaya cukup saudara bertobat buka hati buat Tuhan. Jadi dia katakan yang pikirannya telah dibutakan. Katakan dibutakan. Dibutakan oleh apa? Ilah zaman ini. Apa ilah zaman ini? Kekayaan. Apalagi patung-patung berhala, segala gunung kawi. Halo, gunung kawi, ilah-ilah yang kita sembah itu kita dibutain dari apa? Dari kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan, yaitu Injil keselamatan. We've been blinded by all this little gods in a small capital, right? Like the God for the whatever we read in English, but here dibutakan oleh ilah zaman ini, apalagi akhir zaman ini, Bapak Ibu. Kita mengalami COVID, orang segan mencari Tuhan, mereka mencari hidup. Bagaimana saya makan ini hari, amin. Bagaimana saya bisa sehat hari ini, bagaimana saya bisa seluruh tubuh saya kenyang dan sebagainya. Well, I'm telling you, with God, He's gonna provide. Kami di Amerika ini, kami tidak kekurangan, amin. Makan kelebihan, berkelimpahan. Kami buang-buang makanan di Amerika, kasih kucing karena kelebihan, basi-basi di kulkas kami. Karena Tuhan begitu baik, saudaraku. Saya kata Tuhan begitu baik, makanya kita akan ikut memberitakan Injil supaya kita tidak dibutakan oleh ilah zaman ini, amin. Sehingga mereka tidak melihat, katakan tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, amin. Kalau saudara katakan Kristus bukan gambaran Allah, saudara baca Alkitab.
Saudara baca kitab suci, seluruh kitab suci mengatakan bahwa Yesus adalah guru yang baik. Pelajari bahwa dia nabi yang baik. Itu adalah gambaran Allah. Kalau saudara lihat Allah, lihat Tuhan katakan kepada Thomas, kamu sudah selama ini bersama aku, kamu tidak tahu Bapa di surga atau Allah. Dan kalau saudara ketemu Tuhan Yesus, saudara kenal Allah. Karena Tuhan Yesus sendiri pun adalah Allah, Juru Selamat. Amin. Saya tidak cerita dongeng. Saudara baca kita saudara. Jangan sampai saudara dibutakan oleh ilah zaman ini. Ada amin? Oke. Next verse, next point. Kan cepat ya. Dari dalam gelap terbitlah sinar of the darkness. Ayat 5 sama verse 5 says, now this is good. You know, the Bible says that Jesus came to this world is very dark. Dark of what? Sin. Dunia ini sangat gelap. Gelap karena apa? Bukan tidak ada matahari. Gelap karena mata manusia sudah digelapkan dengan dosa-dosa hawa nafsu manusia. Betul? Hawa nafsu daging. Dunia ini sudah gelap banget. Artinya gelap apa? Dunia ini tidak melihat bahwa Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Amin? Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Kalau saudara ikut aku, ikut saya, saudara tidak akan jatuh ke dalam kegelapan dunia ini. Di mana ada terang, gelap, lari. Betul? Sebetulnya gelap ada, tapi karena ada terang jadi gelap kalah. So the light is the absence of the darkness, or the darkness is the absence of the light. Tapi here Paul katakan di dalam dunia yang gelap ini akan kita melihat terang cahaya. Kita baca verse 5, Stephen. Read verse 5 now. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Amin. So people think, wah dia arogan banget. Oh, ada orang Pak itu arogan berani. Bukan kami. Bukan kami yang beritakan, tetapi Yesus Kristus. Katakan Yesus Kristus. Sebagai apa? Tuhan. Kalau Anda tidak percaya Yesus Kristus Tuhan, Allah kau cek, tanya Tuhan Yesus. Tanya Tuhan Yesus, apakah engkau benar Tuhan? Dia kasih tahu. Amin. Dia manusia, dia hidup di heaven, di surga sekali, he's alive and well. Dia hidup. Saudara ngomong, ask Jesus, are you sure? Are you really Jesus? Are you alive and well? You talk to him. Don't talk to me, I'm not God. But Jesus is God. The Bible says that Jesus is the Lord. Tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Katakan Tuhan. Christ Jesus is the Lord. Ya, dan kami apa? Dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Dan itulah kita. Saya katakan minggu lalu di gereja Petra, kita ini sebetulnya bukan hamba, malah kita adalah budak. Hak budak apa? Kita nggak punya hak. Mungkin sudah lihat saya berpakaian pakai jas, pakai ini, tetap dalam hidup saya secara rohani saya adalah budak. Budak tidak punya hak apa-apa. Budak kerja sama Tuhan juga nggak dibayar karena dia sudah dibeli dengan harga tunai. Amin. Saudara sudah dibeli, hidup kami sudah dibeli dengan harga yang mahal. Sebab itu kita menjadi budak. We've been bought by the blood, the expensive blood. That's why we become slave because we have been bought by the blood of Jesus in Jesus' name. Amen. Jadi kita adalah budak hamba karena kehendak Tuhan Yesus. Amin. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan karena saya mau sendiri. Saya mempunyai visi bukan ambisi. Nah ini lucu, kita hamba Tuhan, dia mempunyai ambisi. Ada yang punya ambisi, punya gereja gede, halo, mau punya jemaat gede, mau keliling kemana-mana, pokoknya namanya gede, semuanya maunya gede, mau semuanya gerejanya gede, jemaatnya gede, asal jangan kepala kita gede. Itu ambisi membuat kepala kita gede. Kita mau sombong, kita mau disenangin orang jadi terkenal, itu ambisi. Tapi dalam Tuhan kita melayani karena Yesus. Amen. Vision is not ambition. Two different thing. Amen. Kami sebagai hamba karena kehendak, kata kehendak. We become the servant of Jesus because of His will. Because the Bible says Jesus, you do not choose me. What? I chose you. Kita tidak pilih Tuhan Yesus, dia pilih kita. Dia yang mana yang sudah sediakan. Dia orang. Tuhan tidak sebodoh itu. Orang malas mana mau dipilih. Orang yang tidak percaya bagaimana mau dipilih. Semua orang punya ambisi daripada itu menjadi hamba Tuhan, tapi mau jadi ambisi sendiri, bikin diri sendiri. Padahal Tuhan mengatakan, aku menjadikan kamu penjala manusia. Amin. Aku yang menjadikan kamu. Ambition is not the vision. It's not of Jesus. Ambition is for self. It's selfish. It's fleshy. Itu ada kadang-kadang kita punya ambisi. Aku mau jadi begini. Aku mau jadi begini. Aku mau jadi besar gitu. Itu ambition. Karena dengan Tuhan kita sendiri sudah besar. With God, just you and yourself, with God is big. Jesus said, with me, we can do great things. Hanya berdoa dengan Tuhan Yesus kita bisa melakukan hal yang besar. Haleluya, tepuk tangan yang buat Tuhan Yesus. He's great, He's good.
Hallelujah. We are the servant of Jesus Christ by His choosing us, not we choosing Him. Amen? Okay. Number 4. I'm sorry, I'm excited right now. Verse 6. Okay. Sebab Allah yang telah berfirman, katakan telah berfirman, dari dalam akan apa? Gelap akan terbit terang. Amin. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di mana? Di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang apa? Kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. What? If you never met Jesus, you don't see any lights. That's why I said too early, Jesus, I am the light. Kalau saudara belum pernah ketemu pribadi dengan Tuhan Yesus, karena kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya tahu Pak Jokowi, presiden, ada pemimpin, tapi saya tidak kenal Pak Jokowi. Inilah masalah kita orang Kristen, kita tahu siapa Tuhan Yesus, waktu kerja Tuhan. Tapi saudara kenal dengan Tuhan Yesus? Kalau saudara tidak kenal Tuhan Yesus pribadi, kita tidak kenal pribadi, kita tidak akan lihat seperti pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Di dalam wajah Tuhan Yesus ada kemuliaan Allah yang luar biasa. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa lihat secara jasmani, tapi dengan iman kita bisa lihat Tuhan Yesus setiap hari. Amin. Karena iman harus dipakai setiap hari. Tapi di sini yang paling penting supaya kita beroleh terang dari pengetahuan. Katakan pengetahuan tentang. Banyak orang tidak kenal, tidak tahu Allah. See? Makanya tadi saya bilang di pertama, kita menjadi jahat, kita jadi durhaka karena kita tidak kenal Bapa kita siapa. Alkitab mengatakan, my people are destroyed because of lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Amin. Saudara kenal Tuhan Yesus siapa? Saudara tahu wajahnya? Di situ ada terang. Katakan terang. Wow. Kalau kita lihat wajah Tuhan Yesus, saya sering dalam doa, wajah Tuhan begitu indah, begitu cantik. Banyak orang bilang Tuhan Yesus wajahnya buruk, itu jangan didengarin pendeta gitu. Pendeta juga ada bilang, jangan saya bilang pendeta belajar di mana? Tuhan wajahnya buruk ketika dikenal. Itu waktu dia menderita di kayu salib, buruk karena ditonjok. Kita belajar kan, ditonjok, dipakai dipecut, dipukul, jadi buruk. Bukan karena dia lahir wajahnya buruk. Kalau enggak, anak-anak lari dong dari dia. Kalau anak-anak datang sama dia, anak-anak mau datang sama dia, datangnya Fanu dituanin, datang. Kalau enggak, apakah ke Gondoruo, anak-anak juga takut. Kemarin saya spend waktu sama cucu kami Anderson. Yesterday was Opas Day. Coba gak mau, Anderson saya di mana maunya saya, mamanya lihat mamanya gendong, lihat saya dia loncat toplok saya gitu. He missed me, he's very smart. I love him, I love the guy. Amen. Kita beroleh terang. Dunia yang gelap ini terang. Seperti saya tadi, lampu di sini ini juga tuh. Saudara ada lampu, lihat tuh nih, cahaya, terang. Saudara lihat Tuhan Yesus, itulah Dia. Ada amin. Kita ke next point, Stephen. Point nomor 4. Ini luar biasa. Kekuatan yang melimpah-limpah. Amin. Kekuatan melimpah. Excellent of the power may be of God, not of man. Hari ini kita lagi masalah. Saya hebat. Saya sekolah tinggi. Halo, saya sudah sekolah tinggi. Teologi saya punya titel gede. Sekarang saya hebat, saya jago, saya melayani Tuhan. Hati-hati. Baca ayat ini. Paulus, orang yang luar biasa, lihat dia bilang apa. Oke, let's go verse 7. Tetapi harta ini, kan harta di sini maksudnya pelayanan Injil, itu harta. Ya, yang kami punya dalam bejana tanah liat. Apa bejana tanah liat? Tubuh kita ini. Supaya nyata bahwa kekuatan, katakan, yang melimpah-limpah itu berasal dari bukan. Katakan bukan dari heaven. Semua kekuatan dalam kita melayani Tuhan bukan karena kita jago teologi, bukan karena kita punya brother Sarah kayak Arnold Schwarzenegger, bukan kekuatan manusia, tapi segala kekuatan. Orang kerempeng, listen, orang kerempeng, orang yang pendek, orang yang tinggi, yang gemuk, semua bisa melayani Tuhan karena apa? Kekuatan dari Allah secara rohani. Kekuatan dari Tuhan dalam pelayanan. Jangan saudara bilang mencoba aku hebat. Kalau saudara mengatakan aku hebat, saudara akan dibenci oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan God resists the arrogant, but He bless, He give grace to the humble. Tuhan menolak orang congkak, tapi memberi anugerah kepada orang yang kasih anugerah, kekuatan. Kita hidup dengan anugerah Allah setiap hari, amin. Jadi kita mempunyai bahwa kekuatan yang apa? Bukan hanya sekedar, saya kalau ikut tubuh saya tidur sekarang, amin. Pinggang nggak sini, mata baru dapat operasi katarak dan sebagainya. Saya, masih ngantuk-ngantuk, masih baru sehat nih. Minggu lalu saya udah, batuk sudah. Tapi Tuhan bilang, Cornelius, get up and preach. Amen? Makanya saya berdiri, saya semangat. Kita harus semangat dong. Kan jangan lelah. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus.
Jadi kita mempunyai satu kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari siapa? Allah. Haleluya. I like that. Verse 8. Ayat 8. Paulus juga mengatakan, dalam segala hal kami ditindas. Halo. Dalam berapa hal? Segala hal kami ditindas. Namun tidak dipencet tapi nggak kejepit. Gimana? Nggak maksud akal nih. Ditindas tapi kok nggak terjepit. Dikepung nggak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Santai. Wah, udah kayak bangsa Israel di lautan, putus asa mau kemana itu? Musa aja udah bingung mau kemana. Tapi hey, we have the Almighty God. Amen. Belai dulu. Jadi kami habis tapi nggak putus asa. Why? We have hope because our God is alive and well. Amen. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita tidak sembah Allah yang mati, bukan patung. Kita tidak sembah gedung gereja, tidak sembah pendeta, tidak sembah segala. Kita sembah Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, itu dia. Dalam segala hal, katakan segala. Kami ditindas, tapi nggak terjepit. We are hard pressed on every side, left, right, but yet not crushed. Wow, we still stand up, right? We are perplexed, but not despair. Nggak pernah despair. Putus asa. That's despair. Oh, we're not gonna be despair because you know what? God is giving us a great hope. We continue. Okay, 9. This is good study. You feel like? Semangat ya? I like this. I feel this is study. No, when I prepare this, I'm not just for half an hour. Nah, sekarang saya perhati kalau dengan mata yang baru, saya Tuhan kayak saya melukis, sudah tahu melukis ya. Makanya saya suka begini, melukis jadi orang lihat, jadi orang terang, jelas firman-Nya tidak dikata-katain jelas. Itulah kita berbawa firman dengan jelas, kebenaran, jangan dikumpet-kumpetin palsu-palsu. I don't like that. I want to tell the truth. This is just read it and I explain it to you. Amen. Baca. Kami dianiaya. Pernah saudara dianiaya? Oh ya, saya difitnah segala macam. Bukan mungkin secara jasmani. Oh, the word, saya lagi waktu bapak tuh, khotbahnya arogan tuh dan sebagainya. Namun tidak ditinggalkan sendiri. Amin. Kita punya Tuhan. I will never leave you guys. I'll be with you, Jesus said. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Halo. Saudara punya Tuhan seperti ini? Amin. Yang melayani Tuhan seperti ini? Tuhan patung-patung, orang bilang patung punya tangan gak bisa nolong, punya mata gak bisa lihat, punya mulut apalagi gak bisa ngomong. Disembah. Aneh tidak? Patung. Pohon juga yang begini disembah. Pohon gak bisa jalan, gak bisa ngomong, disembah. Tapi kita punya Tuhan yang tidak binasa karena kita dipasrah, Dia menolong kita. Haleluya. Itulah Tuhan Allah kita. Itu Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang saya layani. Tapi sekarang ini, makanya saya semangat terus. Amin. Dalam segala ditindas, dianiaya, tidak tinggal sendiri kami di tempat, namun tidak binasa. I wanna have that kind of God in my life. Amen. And that is in Jesus Christ. Wow. Awesome. Next point. So he's going to reflect. But did you get what you get? You learn today? Senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus. Nah, ini penting sekali. Kita baru merayakan Paskah. Banyak orang tidak mengerti apa makna Paskah. People don't understand what the meaning, the meaning of Easter, especially when Jesus rose again from the dead. Tuhan sudah bangkit. Oh yes, sudah bangkit, sudah selesai. No, belum selesai. Tuhan sudah bangkit, sudah mati bangkit, kita merayakan belum selesai. Baca kita sengaja membawa kematian Tuhan. Let's read verse 10 ayat 10 ayat 12 sampai 12. Kami senantiasa kami apa? Berapa kali? Apa artinya senantiasa? Selalu. Every single second. Senantiasa membawa apa? Kematian Yesus di dalam tubuh kami. See, we celebrating Easter, right? We just passed last April. Kita merayakan hari Paskah. Kami senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus di dalam tubuh kami. Supaya apa? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. That is what Christianity is all about. Say amen. Amen. That's what Christianity is about. If they don't see Jesus in you, you are not a Christian. Satu kali anak saya Andrew mau jadi pemain musik terkenal, tamat SMA, jago musik. Dia mau main, cari uang, mau beliin papa rumah dan sebagainya. Andrew, no. Kalau kamu terkenal dan kaya, kamu bukan orang Kristen. Saya bilang, dia bingung. Andrew, anak kami sekarang dia pendeta di gereja bule. Dia bilang, Pak, ini. No, kalau kamu terkenal kaya, kamu bukan Kristen. Kalau Tuhan Yesus terkenal dalam hidup kamu orang Kristen. Amin. Kalau kamu pergi ke orang lain, ada Tuhan Yesus dalam hidup Sari, Melinda, Steve, semua kita semua. Kalau Tuhan bilang, man, I talk to you, I see Jesus in you.
That's what it's all about to be a Christian. That people see our good deeds, so they will what? Glorify Father. Mereka muliakan Bapa. Karena dia lihat kita. Cara ngomong kita, cara kita bergaya, cara kita bergerak, cara kita melayani. When we do things, people see, wow, Jesus should live in this guy's life. That's the whole thing. Kita bawa kematian Tuhan, dan orang melihat bahwa Tuhan Yesus apa? Hidup. Tuhan Yesus hidup dalam hidup. Bapak Ibu di rumah, orang lihat Anda, orang lihat bahwa Tuhan Yesus hidup nggak dalam hidup Anda? Apa orang bilang, tampang lu aja mau jadi Kristen, tampang lu aja mau khotbahin gua, tampang lu aja mau jadi kesaksian bagi gua. People say that to you, or people say, wow, you're awesome, man. When I talk to you, man, I'm blessed. Ada berkati. Itulah kita. Kita orang Kristen membawa kematian supaya hidup Tuhan nyata. So the life of Jesus, people can see that Jesus is alive in our life. Amen. They see the light when we go. We want to hear you. We want to listen to you. Kayak kita kemarin ke gereja Pak, we want to listen to you. We want to hear you. We want to what you say to us because you're telling the truth. Amen. That's what we want to hear. Let's go verse 11. Sebab kami yang masih hidup ini, saudara masih hidup? Saudara di rumah masih hidup? Kecuali Anda sudah mati. Firman Tuhan katakan orang mati sudah nggak tahu apa-apa ya. Sudah hilang, selesai. Tidak ada hubungan dengan di bawah kolong langit. Yang masih hidup, terus katakan terus menerus diserahkan kepada maut. Karena siapa? Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana. That's what I was talking about. Even though we saw digebukin, dijepit dan semua, so people say this guy, what can we do to this guy? Kita ngomongin dia, kita masih jalan terus, nggak pernah nyerah gitu ya. Tapi supaya apa? Kita lakukan supaya juga hidup Yesus menjadi nyata. Apakah hidup Tuhan Yesus nyata dalam hidup Anda? Persadaran tadi. Can people see Jesus in our life? Can people see that? Saya apalagi, saya suka bukan saya arogan, saya kalau pergi pakai topi Yesus, only Jesus. Oh, you only one like you had. No, I'm gonna talk to you. Terus 5 menit nggak sampai terima Tuhan Yesus. Amin. So they see. Kalau saudara memikul salib, mikul salib itu pakai anting-anting saudara salib. Itu bukan mikul salib, bukan. Saudara pakai kalung salib yang emas yang gede, lebih gede, lebih Kristen ya gede. Bukan, that's not carry the cross. Pikul salib saudara secara rohani, saudara secara fisika, saudara di fitnah, saudara jelek, I don't like it dan sebagainya. Itu pikul salib, bukan pakai salib gede hari. Saya nggak suka pakai salib makanya. Saya nggak suka pakai kalung salib. Serius, saya nggak pernah. Saya bisa beli kalung salib dari emas juga bisa, bukan arogan. Saya bisa dari macam-macam emas. But I don't like that. I'm not a guy like orang parlente gitu. Cincin semua rame-rame. Saya nggak suka gitu. Saya apa? Saya mau Tuhan hidup dalam hidup saya dan orang lain. Amin. Beri tangan buat Tuhan Yesus. Oke, haleluya. Just tadi ayat 12. Saya ngomong cepat sekarang supaya waktunya nggak ada. Baca. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan giat. That is the ministry. Walaupun dia kejepit kalau kita segala macam, kita dipanggil Tuhan, dipilih untuk memberkati. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk mencari berkat. Orang Kristen sekarang kita bilang, doanya minta Tuhan. Semuanya mau mujizat. Semuanya mau berkah rohana. Tapi suruh ke gereja aja, aduh malas gak ada waktu. Nanti dia kalau ada waktu, layani Tuhan, apalagi? Hey, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. We are called to bless other people. We bring the gospels so people will receive the repent, they will be saved. That's what we do. That's what Christianity, who've been handpicked. We are chosen by God to do the work of the gospel. So what? People will be alive, hidup. But it's bring life in you. Ya, aku sih, saya dengan ibu lidah pengalaman kami, anak ke hutan-hutan, kampung-kampung, pokoknya kita berjalan supaya orang lain menerima kehidupan melalui Tuhan Yesus. Amin. Itulah kekristenan. Kekristenan saya kasih tahu Bapak Ibu ya, menurut perjalanan kekristenan, kalau kita tidak bisa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus hidup dalam hidup kita, jangan jadi Kristen. Saudara jadi cemoohan. Ngerti? Kalau kita tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup, orang lihat bahwa Tuhan Yesus hidup dalam hidup kita, kata-kata kita punya cara, karakter kita, cara kita berbicara. Kalau orang yang bisa lihat itu, jangan sebut diri Kristen. Saya ngomong keras, tapi itu fakta.
Kita jadi batu there you go. Jadi apa? Batu sandungan. We become a stumbling block. Oh, Kristen. Stumbling block. Amen. But we don't want to do that. We suffer, but we want people to have a life in Jesus. Oh, praise God. Praise God. Okay. Point number 6. We're almost done. One more point. Almost done. Akan membangkitkan kami juga. Will also raise us up. Akan bagi kami juga. Ayat 13 sampai 15, 13 to 15. Let's go for verse 13. Now, this is the thing that I'm gonna jump. This I told you earlier. Right? Baca. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, okay? Roh manusia dan iman yang sama, bukan Roh Kudus ya. Punya roh sama. Nah, katakan seperti ada tertulis. Nah, dari mana? Aku percaya sebab aku berkata-kata, maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Ada tertulis di mana? Saya selidiki dari Mazmur 116 ayat 110. Kita baca cepat. We're gonna read this in Indonesian, okay? Ready, Steve? Go to jump to Psalm, Stephen. Stephen 13, and then you go. I told you early, the bottom. Yeah. Okay. We read. Tadi telah tertulis kita baca ini. Ini tentang kali kita pelajari bagaimana kita ikut melayani Tuhan, kita digencet di segala macam. Baca ini. Ini pemazmur katakan, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Next verse kita begin read in Indonesia. Sebab ia menyendingkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Verse 3. Tali-tali maut telah meneliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesatan dan kedukaan. Verse 4. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Verse 5. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Verse 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Amen. Verse 7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Luar biasa. 8. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada bersanding. Haleluya. 9. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang ini. Bersaksi. 10. The last one ini yang tadi kita katakan. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat benar. Amin. Let's go back to verse 13. Up. Hey, that's exactly what. Seperti ada tertulis. Aku percaya, sebab itu aku berkata. Harus ingat pemazmur kata. Karena dia semangat. Dia berjalan di antara orang heran. Memberitakan ini. Kita bukan Tuhan Yesus, kita memberitakan Injil untuk orang hidup. Hanya Tuhan Yesus bisa memberitakan Injil orang mati, ingat? Waktu dia mati 3 hari dia pergi ke Hades, dia memberitakan Injil. Padahal kita nggak bisa. Kalau kita udah mati kita selesai. We just a man, we human being, okay? But only Jesus can do that. I wish I could do that, but no, I can't do that. I can't go back to family and go there. Kembali lagi. No, we're not like that. We just go to be absent from the body, to be present with the Lord. We don't go to heaven with Jesus. Amen. Okay, so that's what it is. So, now go back to seperti ada tertulis, like it is written. It's out of Psalm 116, what the thing just read. Okay, next 14, verse 14, Stephen. Almost done. Karena kami tahu, katakan tahu. Karena kami tahu bahwa Ia juga yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada Dia. That's the benefit. When you preach the gospel like us on Sunday, this is what I want to see. When I'm in heaven, I want to see people, hey, Paritia, how are you? You remember me? I don't think so. Me, I was out there. I was in Rosaram. I was in Bali. You were preaching. That's what I want to see. Saya mau di surga nanti orang-orang datang, hey Paritia, ya, terima kasih banyak. That's exactly mereka bersama-sama dengan kamu kepada dirinya, diri Tuhan. Jadi kita lihat kita di sana, wow. Rupanya aku di surga banyak teman ya. Di bumi ini kita nggak begitu banyak teman ya, nggak disenangi orang, tapi di surga banyak teman. Ada amin. Karena kami dengan Yesus lagi akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu, bersama dengan kamu. Siapa kamu? Orang-orang yang kita layani. Amin. Pada dirinya Tuhan. Luar biasa ini satu. Man, when I read this thing, I see heaven right away. You know, I say, well, we're together. We're gonna be together.
bersama-sama dengan with Jesus, we all gonna be for eternity, for eternal, selama-lamanya. Kalau saudara percaya hidup tidak kekal, saudara baca Alkitab lagi. Kekal. Tidak ada hidup kekal itu hanya 7 tahun, 10 tahun, dan selalu kita hilang keselamatan. Itu dongeng. Jangan percaya hamba Tuhan ngomong. Saudara boleh call saya, Pak Ria, apa benar? Nah, hidup kekal. You can call me. We check. Open your Bible, Sorry. Jadi, saudaraku, kita akan dibangkitkan bersama Tuhan, amin. Amin. Jadi kita hidup aja diberkati, apalagi udah mati, dibangkitin. Siapa sih yang bisa bangkitin orang mati kalau bukan Tuhan Yesus? Halo. Amin. Kejepit nggak apa-apa, mati aja dibangkitin. Jadi kita takut apa? Apa yang kita takut? Gak ada. Orang mati dibangkitin, bukan kita dibangkitin. Orang yang kita layani juga mati akan dibangkitin, amin. Karena apa? Karena mereka mendengar Injil, keselamatan. That's what the gospel is all about. If you repent, you must repent. Confess your sin and receive Jesus in your heart. That's what repentance is. Bukan ke gereja sebagai Kristen, bukan. Kita bukan lahir di garasi jadi mobil, bukan. Kita lahir di hutan jadi monyet, bukan. Ada proses. Be born again, dilahirkan kembali. Amin, haleluya. I like perspektif. This is good. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin apa? Melimpahnya ucapan syukur bagi kebenaran. Ku bersyukur Bapa. Kita just sing that song. Oh man, every day I got up in the morning. I went on my knees right away. Waktu saya bangun pagi-pagi, saya langsung bertekad lutut. You know what I said? Jesus, thank you. I'm so grateful. Ucap syukur. Jangan bangun pagi mikirin utang. Bangun pagi mau cari apa? Cuma bangun pagi, saudara mengucap syukur. It's always good to give thanks. Saya gitu tiap hari, saya berlutut. Kadang istri saya tengkurap. Tengkurap tuh di jubin kita lihat tengkurap. Mengucap syukur. I just on my knees and I'm just give thanks. It's good. Why? Because semakin melimpahnya ucapan syukur bagimu. When you give thanks, you bring glory to God. Amen. Depends who you give thanks to. Saya terima kasih untuk ini saya sudah dapat kerja. Bukan. Segalanya yang kita miliki ada di dalam Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Give thanks. I learned how to give thanks. All these years my ministry in the jungle, give thanks. In the boats, half sink, setengah tenggelam, thank you Lord. Saudara mau ucap syukur siapa? Give thanks. It's good. So bring glory to the Lord Jesus. Hallelujah. Amen? Last point. See? It's not that long, right? Number 7, right? Is it? Number 7. Oh, $1. Salah pencet. Now, I'm not talking about dollar, man. Don't But God will provide. Just a typo. Miss. Too fast. I went there. Kami tidak tawar hati. We do not do so. With all we just learned from Apostle Paul. Oh, we press all over left and right. But we do not do so. Say that with me. Kami tidak tawar hati. A lot of Christian di introduksi tawar. Ke gereja aja udah, aduh, Pak, kalau saya nggak kerja hari ini gimana Pak? Gitu. You know that, but I'm not talking about you. I'm just some people say that. They don't feel like church is something that is really important for them to worship, to give thanks, right? You go to church just to give thanks. Kita datang ke gereja itu bukan minta apa pada Tuhan, hanya menyembah dan mengucap syukur. That's all. We worship. Jangan saudara bilang, oh saya melayani Tuhan di mana? Gereja saya main keyboard. Bukan. Ke gereja itu menyembah. Ibadah. Saudara main musik itu ibadah. Betul? Saudara nyanyi itu ibadah. Saudara khotbah itu beribadah. Ya, seperti dulu kan ada orang Harun, orang Lewi, main musik itu semua, tapi dalam konsep kita ini seperti sahabat, kita beribadah. Jadi saudara tidak bisa, saya melayani Tuhan setiap hari. Di luar ngapain? Oh enggak, cuma hari Minggu aja. Sabtu di postingan. Orang Kristen banyak pikir, kalau saya udah ke gereja udah selesai. That's the most important thing malah. No, that's just the beginning, right? Orang Kristen, saya dulu begitu. Pokoknya saya udah nyetor buka di gereja, udah aman gitu. No. Itu bukan hidup orang Kristen. You don't go to church and everything's okay. No, just the beginning. See, the church is not God. God is not the church.
Gereja bukan Tuhan dan Tuhan bukan gereja. Saudara jangan nyembah gereja. Gereja bukan Tuhan Yesus, gereja manusia. Amin. Bagaimana gereja? Oh, siapa yang masuk gereja? Itu manusia, itu gereja. Mau silakan menyembah Tuhan. Nah, berkat dari manusia, dari gereja. Amin. It's not work that way. Doesn't work that way. Do not lose heart. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amen. We just sang that song. Jangan pernah tawar hati. Let's read verse 16 still. Sebab ini kami tidak tawar hati dari heaven. Paulus kata itu. Kami, dia ulangi lagi, ingat? Ayat pertama dia bilang tidak tawar hati, dia ulang lagi. Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir tiap kami semakin merosot. Haleluya. I'm getting older. But I refuse to get old. I'm older. It's okay. Manusia lahir kami makin, namun manusia batinnya kami atau rohani dibaharui, baca, dari sehari ke sehari. With Jesus is always new. With God, Jesus is always new. Guess what? He created everything beautiful in His time. And He do that every single day. With Jesus is new. If you never experience Jesus, try Jesus. Jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Walk with Him. Talk with Him. Kalau ada isu, kasih tahu Tuhan Yesus. Tuhan kata, marilah datang kepadaku, hei kamu yang letih lesu, beban berat, dan aku akan berikan kamu damai sejahtera. Mau gak? I go to Jesus every single day with thanks. And I tell Jesus what I need. I tell Jesus what I am now. He knows already. People say, Pak, kenapa kita berdoa? Kan Tuhan datang. No. Why we pray? Because we tell Jesus that we have faith in Him. Say that. Because we have faith in Jesus. That's why we pray to Him. Kasih tahu kita beriman pada Tuhan. Kalau saudara tidak beriman pada Tuhan, bagaimana saudara bisa percaya? Bagaimana saudara bisa melayani Tuhan? Saudara sendiri nggak berdoa, saudara sendiri nggak bisa cukur. Mau melayani Tuhan? No, I don't think so. Disenggol orang ini sekali, gue nggak mau lagi melayani. Kenapa? Disenggol, sakit hati. Tapi kami dibaharui dari sehari ke sehari. Day by day. Tuhan Yesus bilang, kekhawatiran sehari cukuplah, you know. Kenapa? Besok ada apa? Kekhawatirannya sendiri. People think about future. Worry always about future. I never worry about past. It's gone already. Tidak pernah kita khawatir tentang masa lalu. Aduh, saya khawatir masa lalu saya. Nggak ada. Selalu khawatir tentang masa depan. Tapi Tuhan juga katakan, don't worry about that. Yeah? Worry one day is good enough. Because tomorrow has its own what? Worry. That's the day. Give them. Our life is like a birth. Jesus is going to take care of it. God knows what we need. I like that. That's different preaching anyway. So on the side. 17. Sebab, bahasa Inggris, penderitaan ringan. Katakan ringan. Ringan. Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang I like this one. Yang melebihi. Segala-galanya. Jauh, katakan jauh. Lebih besar daripada penderitaan kami. Amin? Read that? Did you read that? That's what Christianity is about. This is just end time. This is very light. We never shed blood. Tidak pernah kita saya tidak pernah berdarah, saya digebukin hampir, tapi marah. Tapi kita tidak pernah berdarah. Tapi penderitaan yang Paulus sudah segala macam, tapi dianggap apa? It's very light. This is for our light affliction. Light. Kamu digigit ular itu light. You been bitten. Karung kapal itu light. Shipwreck, no, Paul said that is very light. It's easy, man. But you know what he's looking for? This one. Mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan yang melebihi segalanya. Jauh daripada. Amen. Nothing in comparison. Where you are in the glory of God, Jesus. But someday when we meet Him in the air, I can't wait. Ada pertemuan di angkasa, di udara. You will see Jesus face to face. We don't need faith anymore. We see Jesus face to face, right? Because faith is what? The substance of things we hope for, the proof of we don't see. Iman adalah bukti dari dasar dari pengharapan kita. Itu iman. Ibrani 11:1, tapi bukti dari kita tidak lihat. But when you see Jesus, you don't need faith. We see Him, and we are in His glory. You want to be there someday? But you know how to get there? You gotta receive Jesus. You gotta repent. You know, if you don't receive Jesus, you end up in hell. I'll tell you the truth. There are only two places for eternal life. One is heaven, one is hell. Choose now. Which one you wanna go? Now. Because there's a possibility that Jesus is gonna come tonight. Hari kiamat bisa di mana? Jangan main.
dia cepat datang. Ya di penderitaan yang kita seringannya jauh lebih besar dari penderitaan. Semoga kekalahan nih, kemuliaan kekalahan lebih. Wah, we haven't seen nothing. When you see heaven, you know, people always go, I want to see Hawaii. We've been to Hawaii 2-3 times. I've been to Hawaii too. It's so beautiful. Well, we just like you go to Ambon, same thing, but it's more beautiful there, the hotel. But beautiful, but compared to heaven, not money. Man, you see all the angels flying, and what's that? That F-16 flying? No, that's the angel F-16 airplane. There is no airplane in heaven, by the way. Okay, you see all angels are really flying like an angel. Hallelujah. Verse 18, last verse. Amen. Sebab, katakan sebab. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, there you go, melainkan yang tak kelihatan, yang keras. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan. So when we serve Lord, we don't see Jesus. We don't see heaven. But everything that we see is not eternal, temporary. The thing was your business, your brand new car, your brand new wife or husband. What do you see with your eyes now? Your big house. What else? Say it. Your big money. You can see with your eyes. That is not eternal. Itu nggak kekal. Now you see it. Now you don't. But things that you don't see, spiritual things, especially Jesus, that's eternal. That you don't see. You can only see it by faith in Jesus. Amen? Kaya saya bilang, you haven't seen nothing yet. You have seen Nirvana, you have seen Bali, and all the people always want to go to Bali. I mean, I talk to a lot of people in America and LA. We just, oh, you're Indonesian. Oh, I love Bali. Yeah, we've been there. It's not that good as you think, Bali. It's crowded. It's just, but you can visit, but don't live there. But anyway, you haven't seen nothing yet. That's what we're gonna see. Yang tidak kelihatan, yang tidak ada adalah. I wanna have something I cannot see right now. My suit. My house, yeah, this house is big and all that, the cars, and it's something temporary. Bahkan keluarga kita, amin. Nanti ketemu di surga. Dan semua orang taruh pengharapan pada hal-hal yang kelihatan. I wish I had this much money. Kalau minta Tuhan, nggak usah banyak-banyak Tuhan, 10 miliar. Kalau dikasih 10 miliar, Tuhan kamu kelenger, bingung, bisa cerai. Sama bini rebutan gara-gara uang, orang bisa bunuh-bunuhan. Di Amerika ini gara-gara sekaleng bir orang bunuh-bunuhan di Amerika. Para pemulung rebut-rebutan. Amin. The love of money is root of all evil. You know that. Cinta uang adalah akar dari segala hal. Dengan memburu uang lah, banyak di antara kalian telah menyimpang dari iman. That's what the Bible says. Well, I'm not talking about money. That's not the next time, okay? But I want to say that the things that you cannot see, are not seen, are eternal. I want to see someday. I want to see Jesus. Oh Lord, I cannot say nothing but I will get on my knees. I will say, oh Lord, you are so beautiful. Lebih cantik dari istri saya. Oh, just kidding. Lebih cantik dari semuanya yang aku lihat di dunia ini. Man, Jesus, you are so lovable. I love that. Amen? Amen. Tepuk tangan yang buat Tuhan Yesus dan Jesus. What is the application? What's the application? Let's go to application. Aplikasi. Janganlah kita pernah apa? Merasa tawar hati dalam tugas-tugas kita untuk memberitakan Injil Kristus Yesus. Amin. Do not ever lose heart in our ministry to preach the gospel of Jesus Christ all over places. Kemana Tuhan Mbak? Jangan lose heart. Do not tahu Tuhan itu hutan. Saya belum pernah masuk hutan, belum masuk udah gemeter. Tuhan Yesus ada di situ nggak? Kan dia selalu di depan. Kan kalau dia beres, saya babat hutan, kamu lihat nirwana. You haven't seen nothing. Yang beautiful kamu lihat Tuhan, semuanya indah. Jangan kita pernah merasa tahu hati. Okay? Number 2, Steven, aplikasi. Walaupun dianiaya dan ditindas sekalipun, kita tetap semangat. Amen? Yeah. Diligently. Even though we are having the hardship, but we continue to be diligent. Artinya sungguh-sungguh. Jangan tahu hati. Orang tidak tahu hati, dia sungguh-sungguh. Dia nggak peduli. Uang nggak ada uang. Ingat, Tuhan kasih saya uang supaya saya bisa pergi. Itu kan gombal banget ya. Kalau nggak dikasih uang, pergi nggak? Tuhan saya minta mobil untuk pergi mulai. Kalau nggak dikasih mobil gimana? Ya, itu minggu lalu. But you know what? Tuhan Yesus tidak pernah tulis saya kasih uang segini kamu pergi ya. Nggak ada di Alkitab. This is the story. Go. Jesus said what?
Go what? Preach the gospel. People just wanna go. Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan. Di mana? Di Hawaii. Bukan about go. Wherever you go, it's about make disciples. Preach the gospel to all kind of people. Okay, number 3, Stephen. Aplikasi. Ingatlah, jikalau Injil masih tertutup, itu tertutup bagi orang-orang yang akan menyesal. Remember that the gospel is failed to those who are perishing. Kalau saudara tidak percaya Injil, saudara akan mati dulu. Kita baca Roma 6:23 di sini dikatakan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus Christ. Bahasa Indonesia, karena upah dosa adalah maut. Maut artinya kematian kekal, terpisah dari Allah. Tetapi karunia kehidupan kekal adalah pemberian di dalam eternal life is a gift, pemberian di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. That's what the Bible says. I don't say that eternal life is somebody else. There's no other people who have the power like Jesus to save people. Only Jesus. Kalau saudara tidak percaya Injil, dikatakan ini tertutup bagi orang-orang yang binasa. Siapa orang-orang binasa? Orang-orang yang binasa akan mati terpisah dari Allah. Upah dosa dalam maut. Tapi pemberian Allah adalah kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Amin. Aplikasi nomor 4 and we close. Aplikasi nomor 4. Penderitaan ringan ini akan mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala. You like that? This light affliction will bring us eternal glory. More than everything. Amin? Bagaimana Anda firman Tuhan? Saudara mendengar first hand dari kesaksian Rasul Paulus, bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Saya tidak mengarang-mengarang. Saya tidak juga percaya tidak ada dibikin-bikin. Saya tidak membuat-buat. Saya hanya menyampaikan. Terserah Anda. Anda mau percaya tidak percaya bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan. Urusan Anda untuk percaya atau tidak. Saya tidak bisa mengambil keputusan mewakili Anda. Saya tidak bisa beriman mewakili iman Anda untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan listen, saya tidak bisa menyembah Tuhan, beribadah, ucap syukur, mewakili Anda. Karena kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita bukan agama, kita bukan rame-rame bukan, pribadi. Dan saya tidak bisa mewakili Anda pribadi. Kalau Anda beriman, Anda beriman sendiri. Menyembah Tuhan, bersembah Tuhan sendiri. Memelayani sendiri. Karena saya katakan, satu dengan Tuhan is great. Kita sendiri dengan Tuhan big. We can do a lot of things. I can do all things. Through who? Religion? Through religion? No. I can do all things through whom? Christ. Jesus Christ who gives us strength. Kita bisa melakukan segala hal melalui Tuhan Yesus. Bukan melalui agama. Bukan melalui gereja. Bukan melalui seberapa banyak uang kita punya. We can do all things. Katakan all things. All things through Jesus Christ who gives us strength. The strength, the inner strength, the powerful from God. God gives us strength to become His servant. Ada amin? Amin. Ada amin? Bapak Ibu di rumah? Ada amin? Amin. Haleluya. Beri puji buat Tuhan Yesus Kristus. Okay, Steve. You can shut it off and we're gonna pray. Saya akan berdoa Bapak Ibu di rumah. Saya akan berdoa seperti ini. Saudara boleh ulangi doa saudara, oke? Saudara bisa kata Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Setelah mendengar firman Tuhan ini, setelah mendengar firman aku baru mengerti aku baru mengerti kalau aku masih tertutup juga kalau aku masih tertutup juga dengan Injilmu, dengan Injil, aku akan binasa. aku akan binasa. Oleh sebab itu, Oleh sebab itu, hari ini juga hari ini juga aku telah mendengar aku telah mendengar Injil Tuhan Injil Tuhan. dan aku membuka hatiku Aku membuka menerima Injil itu menerima Injil itu supaya aku menerima kuasa karena ada kuasa dalam ini. Kuasa. Itu kuasa keselamatan. kuasa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. aku membuka hatiku Aku membuka hati saat ini juga Saat ini juga menerima Engkau menerima Engkau sebagai Tuhan sebagai Tuhan. dan Juru Selamatku. Ampuni aku ampuni dan segala dosa-dosa. Segala dosa-dosa. Rubahlah hidupku Rubahlah hidup. dan bentuklah hidupku Bentuklah hidup. menjadi serupa Menjadi serupa dengan kehendak-Mu. dengan kehendak. Jadilah raja dalam hidup. Jadilah raja dalam hidupku. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Semua katakan amin. Amin. God bless you. Give clap to Jesus. Haleluya. Ya. Thank you.